Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula quwata illa billah, amma ba'da. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita semua masih diberi ketabahan dan masih diberi kesehatan, dan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul di Madrasah Aliyah Nur Ummah. Oke, langsung saja. Selamat datang di Madrasah Aliyah Swasta Nur Ummah, madrasah istimewa dengan visi misi generasi muda utama. Selamat datang pada video pembelajaran mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10 semester 1. Untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10 ini ada 4 aspek yang harus kita pelajari. Yang pertama ada aspek kerajinan, ada aspek rekayasa, ada aspek pengolahan, ada aspek budidaya. Namun dalam silabus itu mewajibkan bahwa setiap madrasah itu hanya mempelajari 2 aspek. 2 aspek itu nanti untuk selama 1 semester kurang lebih ada 20 KD ya. 20 KD ini kalau 2 semester itu ada 40 KD yang teman-teman pelajari. Oleh karena itu di Madrasah Aliyah Nur Ummah ini mengambil 2 aspek, kerajinan dan pengolahan, yang nantinya dalam 2 semester ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Oke anak-anakku semua, kita masuk pada materi pertama. Nanti materi yang akan kita bahas yaitu tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda oleh Bapak Eko Prayogo. Peta konsep kerajinan yang akan kita pelajari itu ada 7. Nanti sebelum belajar anak-anak semua harus tahu sih peta konsepnya kerajinan untuk budaya, inspirasi budaya non benda ini. Yang pertama, wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Yang kedua, karakteristik kewirausahaan. Yang ketiga, perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Yang keempat, perencanaan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Yang kelima, perhitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Keenam, permasalahan langsung kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Evaluasi hasil kegiatan pembelajaran wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Ini peta konsepnya. Tujuan pembelajaran kerajinan inspirasi budaya benda. Nanti setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami jenis karakteristik atau dimensi kewirausahaan, kualitas dasar atau kualitas instrumental, memahami dasar-dasar pengembangan wirausaha, memahami ciri-ciri wirausaha, mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha, mengumpulkan data atau informasi tentang pengertian kewirausahaan, macam-macam kualitas dasar, kualitas instrumental, wirausaha yang berhasil dan gagal, menganalisis dan menyimpulkan
informasi atau data serta membuat hubungan antara pengetahuan kewirausahaan dan praktek atau pengalaman wirausaha, menyajikan hasil analisis dan simpulan dalam berbagai bentuk media lisan dan tulis. Ini tujuan pembelajaran untuk 2 semester ini ya. Kita masuk ke materi ya, masuk ke materi. Apa sih wirausaha itu? Ada yang tahu nggak? Wirausaha itu apa? Oke, silakan diperhatikan gambar. Ini ada karikatur gambar seorang wirausaha yang sudah sukses. Di situ dapat kita lihat bahwa wirausaha itu artinya orang peluang atau optimis. Wirausaha itu artinya itu orang peluang atau optimis. Syarat-syarat seorang wirausaha itu dia mempunyai keahlian, bakat, mental, kreatif, inovatif, resiko, persaingan. Ini syaratnya ya. Untuk ciri-cirinya sendiri, seorang wirausaha itu harus jujur, harus minat, harus bisa memberikan motivasi, positive thinking, siap berani mengambil resiko, etos kerja, bertanggung jawab. Itu cirinya. Nah, sektornya apa sektornya dalam wirausaha? Ya di bidang industri, perdagangan, jasa, agraris. Kayak seumpama contoh di bidang perdagangan, sekarang yang lebih mudah itu ada jual beli online. Kalau yang jasa ada jasa pemetikan, jasa Gojek, Grab, itu maksudnya jasa. Oke, ini dari karikatur seorang wirausaha ya. Jadi jelas dari karikatur ini bahwa kita sudah bisa memiliki bayangan apa sih itu wirausaha, ciri, syarat, dan sektornya. Oke, kita masuk ke karakteristik kewirausahaan. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, menentukan cara baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan serta memasarkan. Ini pengertian menurut KBBI. Apa yang KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu dari pengertian wirausaha ya. Nah, untuk pelaku wirausaha sendiri itu bisa dinamakan adalah seorang wirausahawan atau entrepreneur, yaitu seseorang yang memiliki kualitas jiwa, kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan sebuah usaha. Itu dari karakteristik wirausaha. Jadi kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Ada juga yang menjelaskan definisi wirausaha adalah suatu sikap mental seseorang yang memiliki kreativitas, aktif, bercipta daya untuk membuat sesuatu yang unik dan baru dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Kewirausahaan ini memiliki proses yang dinamis untuk menciptakan sesuatu yang
disertai tenggang waktu, modal, sumber daya, dan juga resiko. Itu pengertian wirausaha ya. Nah, secara bahasa dalam Wikipedia, arti kewirausahaan adalah suatu proses yang untuk mengembangkan atau mengidentifikasi dan mewujudkan visi dan misi dalam kehidupan. Kata kewirausahaan itu berasal dari kata wira dan usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wira itu berarti pejuang, berani, berwatak agung, dan berbudi luhur. Sedangkan usaha berarti bekerja, berbuat amal, dan berbuat sesuatu. Ini tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 9619 _KEP _10 _1995. Jadi pengertian tadi itu terlampir dalam sebuah keputusan Menteri Koperasi ya. Oke, selanjutnya kegiatan yang bersifat wirausaha. Apa saja sih kegiatannya itu? Yang pertama, seorang wirausaha itu harus menghasilkan produk baru dengan cara baru pula. Yang kedua, menemukan peluang pasar baru dengan menghasilkan produk baru pula. Yang ketiga, mengkombinasikan faktor-faktor produksi dengan faktor baru. Ada mendukung budaya yang mendorong eksperimen kreatif, mendorong perilaku eksperimen. Nah, dari 5 ini adalah kegiatan yang bersifat kewirausahaan. Terus dampak positif lainnya dalam kegiatan berwirausaha apa? Yang pertama, dampak positifnya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Yang kedua, memanfaatkan sumber-sumber bahan baku yang belum digunakan sehingga menjadikan bermanfaat bagi masyarakat. Ada sumber devisa bagi pemerintah. Ada juga secara keseluruhan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini dampak positifnya. Oke, kita lanjut ke karakteristik kewirausahaan. Sifat seorang wirausaha atau tingkah laku seseorang wirausaha itu dapat diartikan bahwa karakteristik kewirausahaan adalah sifat atau tingkah yang khas dari wirausahawan yang membedakan dengan orang lain. Ya, ingat ya. Karakteristik wirausaha adalah sifat atau tingkah laku yang khas dari wirausahawan, orang yang membedakan dengan orang lain. Karakteristik wirausaha ini pengertian lain. Ini tidak dapat buat perbandingan bahwa seorang wirausaha itu suatu karakteristik yang perlu dimiliki oleh setiap seorang wirausaha ketika dia menjalankan usahanya. Dan sifat ini menjadi sebuah pendorong dari sebuah kesuksesan. Jadi
dapat kita ambil kesimpulan dari kedua pengertian tadi bahwa karakteristik kewirausahaan adalah sifat, watak dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang memiliki kemauan yang tinggi untuk mewujudkan gagasan inovatif dan baru dalam dunia usaha. Selain itu juga dapat mengembangkan dengan baik. Itu adalah pengertian dari karakteristik wirausaha. Oke, lanjut. Menurut Steinhoff dan John F. Burger, ini pendapat pakar wirausaha tahun 1993 ya, bahwa karakteristik yang diperlukan untuk menjadi wirausaha yang berhasil adalah dia itu memiliki ciri dan tujuan yang jelas, memiliki visi dan tujuan yang jelas. Dia bersedia, yang kedua dia bersedia menanggung resiko waktu dan uang, berencana mengorganisasi, suka bekerja keras sesuai dengan tingkat kepentingannya. Ini karakteristik wirausaha menurut Steinhoff dan John Burger. Oke, langsung ke sifat-sifat seorang wirausaha. Yang pertama adalah percaya diri. Yakin bahwa ketika anak-anak semua ingin berusaha, dari awal dia tidak yakin, masih bimbang, maka usaha tersebut tidak akan berhasil. Kalau anak-anak semua yakin, pasti akan berhasil. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil, keberanian mengambil resiko, kepemimpinan, berorientasi ke masa depan, keoperasionalan, kreativitas dan inovasi. Ini sifat-sifat seorang wirausaha. Selanjutnya, gambaran mental seorang wirausaha. Gambaran mental seorang wirausaha itu dia berani menyiapkan mental menjadi pengusaha. Apa sih mental pengusaha itu? Yang pertama, siap melayani dengan baik, kualitas, berteman dan bersahabat, siap jatuh, siap bangun dan siap sukses, berbagi, mengayomi, berhemat. Inilah mental seorang wirausaha. Itu ya. Catatan kegiatan selanjutnya nanti anak-anak semua silakan cerita orang-orang yang sukses berwirausaha, boleh dicari melalui lewat media internet, bebas ya. Ini tugas teman-teman semua, anak-anak semua. Ini Bapak Eko kasih contoh kisah sukses Ibu Susi Pujiastuti, pendiri Susi Air dan Susi Brand ya. Siapa yang tidak mengenal dengan Susi Pujiastuti, wanita yang menjadi menteri di kabinet kerja Presiden Joko Widodo. Ini adalah salah satu sosok wanita yang layak menjadi contoh teladan atas kegigihan dan kesuksesannya. Tidak heran, meskipun tidak bisa menyelesaikan sekolah hingga pendidikan menengah, beliau tetap bisa menjadi seorang pengusaha sukses dan tetap sederhana dalam kesehariannya. Ibu Susi Pujiastuti lahir di Pangandaran pada 15 Januari 1965. Beliau merupakan putri seorang peternak dan penjual hewan potong seperti sapi dan kerbau. Sapi dan kerbau tersebut menjadi penghasilan pasangan orang tua Susi Pujiastuti, yakni Haji Ahmad Karlanda dan Hajah Suwoh Kasminah. Pengiriman antara provinsi terdekat
Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi tujuan distributor hewan-hewan tersebut. Lalu bagaimana kisah Puji Astuti selanjutnya hingga mencapai kesuksesan? Ada yang unik dari sosok remaja Ibu Susi Puji Astuti. Saat gadis remaja SMP lainnya sibuk memikirkan cinta monyet, beliau sudah melakukan bisnis pakaian serta botol cover. Sampai pada satu titik beliau memutuskan untuk berhenti sekolah. Setelah berhenti sekolah, semangat Ibu Suci Puji Astuti untuk berbisnis tetap tinggi. Karena hidup di lingkungan nelayan, wisata ini mengambil keputusan untuk menekuni bisnis beli ikan. Pada waktu itu, modal yang dimilikinya dari berjualan perikanan hanya sekitar 750. Itulah pionir awal bisnis besar Ibu Susi Puji Astuti. Bisnis perikanan yang ditekuni oleh Ibu Susi Puji Astuti tidak dijalankan setengah-setengah. Saat remaja, wanita itu membeli ikan di daerah pelelangan ikan dan menjual hasil tengkulaknya tersebut pada beberapa restoran. Tidak semua restoran mempercayai ikan yang dijualnya saat awal merintis. Tetapi karena konsistennya dalam menawarkan dan memilih ikan berkualitas tinggi, maka akhirnya cukup banyak restoran yang menjadi konsumennya. Kegigihan tersebutlah yang membuat kemudian mengantarkannya untuk semakin dikenal lingkup konsumen yang lebih luas. Bahkan pada suatu titik Ibu Susi Puji Astuti berhasil menjual lobster ke negeri dalam jumlah fantastis. Hal ini sangatlah wajar karena beliau rela menawarkan produknya sampai restoran-restoran di Jakarta. Saat ini Ibu Susi Puji Astuti banyak menjadi teladan dalam bekerja. Kegigihannya dalam menghadapi perjuangan hidup hingga menuai kesuksesan jelas bukan perkara 1-2 hari yang bisa diselesaikan orang-orang pada umumnya. Inilah sosok Ibu Suci Astuti yang mungkin teman-teman belum tahu. Jadi dari kegigihannya Ibu Astuti, dari dia merintis usaha sampai suksesnya sangatlah berat. Begitu juga ini untuk anak-anakku semua yang baru masuk di Madrasah Aliyah Nurul Ummah ini yang masih kelas 10. Tentunya anak-anakku semua adalah calon orang yang hebat semua. Orang yang bisa mencontoh seorang menteri Puji Astuti ini. Kalau Ibu Suci Astuti ini kegigihannya dalam berbisnis ya. Lah, pesan buat Bapak kepada anak-anak semua, mumpung anak-anak masih masuk di Madrasah Aliyah pertama ini, silahkan anak-anak semua belajar tata niat anak-anak bahwa masuk ke pesantren bukan hanya untuk bermain, bukan hanya untuk berpindah tempat tidur, bukan untuk kos-kosan. Tapi di pesantren atau sekolah di MA Nurul Ummah ini, silakan anak-anak semua belajar dengan kegigihan. Mana yang belum bisa dipelajari, silakan dipelajari. Karena anak semua adalah calon orang-orang yang akan sukses. Kalau anak-anak semua tidak akan belajar dengan sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka kegigihannya tak ada dan anak-anak semua tak akan sukses untuk melangkah ke depannya. Jadi giatlah belajar ketika sudah masuk di Madrasah Aliyah ini. Jangan hanya untuk tempat nongkrong. Itu ya.
Oke. Wirausahawan yang inovatif adalah orang yang memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, tidak pernah puas dengan cara-cara yang dilakukan saat ini meskipun cara tersebut cukup baik. Selalu menuangkan imajinasinya dalam pekerjaannya, selalu ingin tampil berbeda atau selalu memanfaatkan perbedaan. Syarat untuk menjadi wirausahawan yang berhasil adalah sebagai berikut: memiliki sikap mental yang positif, memiliki keahlian di bidangnya, mempunyai daya pikir yang kreatif, rajin mencoba hal-hal yang baru, memiliki semangat juang yang tinggi dan berkomitmen yang tinggi, mampu mengantisipasi berbagai resiko dan persaingannya. Ini syarat-syarat wirausaha yang berhasil. Gambaran wirausahawan sukses. Nih, orang yang sukses dalam berwirausaha, tempat tidurnya berbeda dengan kita. Kalau kita di pesantren itu masih tempat tidur di lantai. Kalau lihat di gambar ini, anak-anak lihat, ini orang wirausaha yang sukses, tempat tidurnya aja di atas uang, berjen-jen. Ini yang orang sukses. Ada juga, hore, akhirnya saya bisa punya usaha sendiri. Ini juga orang sukses. Kalau teman-teman semua di masa alianan suksesnya apa? Teman-teman bisa menguasai. Ada teman-teman semua yang mengikuti bidang kompetensi, lomba bidang kompetensi, mendapatkan piala, itu sukses dalam pendidikan. Kalau nanti sudah di usaha, wah, hebat semua nih teman-teman kalau sudah bisa usaha. Faktor-faktor ini faktor-faktor pendukung keberhasilan wirausaha. Ada faktor manusia, ada faktor keuangan, faktor organisasi, faktor mengatur usaha, faktor pemasaran. Ini 5 faktor yang akan mendukung keberhasilan anak-anak dalam berwirausaha. Langkah-langkah menjadi wirausaha sukses. Ada visi dan tujuannya yang jelas. Bersedia untuk mengambil resiko uang dan waktu. Terencana terorganisir, kerja keras sesuai dengan tingkatan kepentingannya, mengembangkan hubungan yang baik dengan karyawan, pelanggan, pemasok dan lainnya. Hal-hal yang membuat bisnis meraih kesuksesan. Itu langkah-langkahnya. Menurut Zimmer dalam bukunya Suryana ciptaan tahun 2013 halaman 44 sampai 45. Di situ dijelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankannya. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial, kurang berpengalaman, baik kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia maupun kemampuan yang mengintegrasikan operasi perusahaan, kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi kurang memadai, kurang pengawasan, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berwirausaha, ketidakmampuan dalam melakukan pelatihan atau transisi kewirausahaan. Ini menurut Zimmer dalam buku Suryana tentang beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal. Alasan utama kegagalan seorang wirausaha itu tidak mengetahui pasar yang tidak memadai, kinerja produk yang salah, usaha pemasaran dan penjualan yang tidak efektif, adanya persaingan keuangan yang terlalu tercepat, waktu memulai usaha baru yang tidak tepat. Itu alasan gagalnya ya. Ini gambar pertama kegagalan seorang wirausaha. Ada gambar seorang wirausaha yang gagal. Tanda kamu yang belum punya mental yang kuat. Seorang wirausaha mesti dikit-dikit marah, tersinggung, takut sendirian, mudah terpengaruh, iri melihat orang lain sukses, masih lemah. Ya, kah mental kalian semua? Jadi jelas ya, orang yang gagal usaha pasti dia cepat marah, sering menyendiri, terpengaruh dan iri melihat orang yang sukses.
yang akan gagal. Oke, ini tugas individu nanti yang teman anak-anak semua kerjakan. Amatilah lingkungan sekitarmu, cari informasi dari buku, koran, majalah, atau internet untuk menemukan tokoh wirausahawan di bidang lainnya yang sukses. Tadi Pak Eko sudah menyodorkan Ibu Puji Suci Astuti. Nanti saya contohkan lagi seorang motivator. Saya itu pelajari kisah sukses dari wirausahawan tersebut. Tulislah hal-hal apa saja yang membuat wirausahawan tersebut berhasil berdasarkan kisah suksesnya. Tulislah hasil pemikiranmu, kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ini saya bawa contohkan lagi. Contoh orang yang sukses. Beliau Nanang Qasim. Nanang Qasim adalah salah satu motivator kenamaan atau motivator yang sudah terkenal. Nanang Qasim membagi kiat sukses dalam menjalankan hidup dalam trainingnya motivasi. Selalu berpikir positif dalam karena terdapat kekuatan alam semesta dan sugestif atas pikiran positif itu. Selain berpikir positif, dalam menjalani hidup diperlukan sikap selalu bersyukur. Dengan selalu bersyukur, ketenteraman jiwa akan kita dapati. Inilah Nanang Qasim, seorang motivator yang sangat terkenal. Oke, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi ide dan analisa peluang usaha, inspirasi budaya Han. Oke, cukup sekian. Dan terima kasih atas perhatiannya anak-anak semua. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini. Tentunya adalah salah satu cobaan buat calon seorang sukses. Tetap jaga kesehatan, diperbanyak minum vitamin C dan berolahraga. Cukup sekian, sampai bertemu 2 minggu lagi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.